Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Rahmahati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prototipe yang saya buat, yaitu yang pertama terdapat fungsi prototipe, yang kedua keunggulan dari prototipe, lalu data yang dimuat dalam prototipe, dan informasi yang didapat di dalam prototipe yang saya buat ini. Sebelumnya, prototipe yang saya buat adalah aplikasi pendokumentasian pencatatan laporan asuhan keperawatan melalui komputerisasi. Lalu, saya akan menjelaskan fungsi dari prototipenya, yaitu yang pertama, membangun prototipe sistem dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputer yang dapat digunakan untuk menyusun rencana asuhan keperawatan mulai dari pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, dan perencanaan keperawatan. Yang kedua, membandingkan lama waktu penyusunan rencana asuhan keperawatan yang disusun menggunakan prototipe sistem dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputer dengan yang secara manual. Yang ketiga, membandingkan kualitas rencana asuhan keperawatan yang disusun menggunakan prototipe sistem dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputer dengan yang secara manual. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan prototipe ini. Pertama-tama saya akan memberitahukan tentang sedikit perkembangan teknologi. Teknologi informasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari di zaman yang saat modern ini. Peranan teknologi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Berkat teknologi, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Hal tersebut akan berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan adanya kemajuan teknologi. Tenaga perawat sebagai salah satu tenaga yang mempunyai kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, seorang perawat harus mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar, yaitu dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Dan yang sangat penting adalah disertai dengan sistem pendokumentasian yang baik. Namun, pada realitanya di lapangan, asuhan keperawatan yang dilakukan masih bersifat manual dan konvensional, belum disertai dengan sistem atau perangkat teknologi yang memadai. Contohnya dalam hal pendokumentasian, asuhan keperawatan masih manual, sehingga perawat mempunyai potensi yang besar terhadap proses terjadinya kelalaian dalam praktek. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem pendokumentasian asuhan keperawatan yang baik dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Perkembangan pengetahuan dan teknologi membuat orang menjadi berpikir lebih kritis, termasuk dalam penggunaan layanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat sebagai salah satu petugas kesehatan diwajibkan untuk melakukan dokumentasi yang baik tentang asuhan keperawatan agar ketika ada masalah yang muncul antara pasien dan perawat, dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti otentik yang dapat melindungi perawat dan pasien. Menulis dokumentasi yang akurat dan lengkap memudahkan perawat untuk mengidentifikasi masalah sehingga mereka dapat memberikan intervensi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pasien secara tidak langsung akan meningkatkan mutu pelayanan perawatan. Perkembangan teknologi ini perannya dapat membangun mutu perawatan kesehatan yang lebih baik karena dapat membantu para dokter dan praktisi kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keunggulannya yang dapat diambil adalah yang pertama, dapat meningkatkan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Dua, menghemat keterlambatan waktu saat melakukan pengkajian sehingga dapat mempercepat pendokumentasian. Yang ketiga, akan lebih efektif dibandingkan melakukan pendokumentasian secara manual. Data-data yang dimuat di dalam prototipe. Yang pertama, ada halaman login. Halaman login merupakan halaman yang akan digunakan user untuk masuk ke dalam aplikasi asuhan keperawatan. Untuk bisa login, user sudah harus mendaftar dan akunnya harus terverifikasi. Jika belum terdaftar, maka Anda diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik tulisan yang ada di pojok kanan yang bertuliskan daftar. Lalu yang kedua ada halaman utama. Halaman utama merupakan halaman yang akan digunakan memilih jenis asuhan keperawatan yang akan dilakukan pengkajian. Contoh, jika Anda ingin melakukan asuhan keperawatan keluarga,
Anda dapat mengklik lalu klik lanjut kaji. Lalu ada ikon plus atau tambah data untuk mencari atau menambahkan asuhan keperawatan yang tidak terdaftar. Selanjutnya ada ikon petunjuk untuk memberitahukan cara penggunaan aplikasi tersebut apabila bingung dengan cara penggunaannya. Dan yang terakhir ada ikon exit untuk keluar dari aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada halaman standar asuhan keperawatan. Halaman standar asuhan keperawatan merupakan halaman yang akan digunakan untuk menginput proses asuhan keperawatan yang telah dipilih pada halaman utama sebelumnya. Di dalamnya terdapat identitas pasien, riwayat pasien, hasil pengkajian, masalah diagnosa, implementasi, dan data divisi. Lalu yang terakhir ada informasi yang bisa didapatkan dari data prototipe adalah data-data yang berhubungan dengan pengembangan rencana asuhan keperawatan, seperti dokumen standar asuhan keperawatan yang berisi identitas pasien, riwayat pasien, kamar pasien, dokumentasi keperawatan dalam pembuatan asuhan keperawatan. Sekian dan terima kasih.